Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentunya di pembelajaran tematik. Taib, tak lupa juga kita bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita. Beliau yang telah berjuang segala-galanya untuk dinul Islam ini, sehingga atas perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita masih bisa menikmati nikmatnya Islam sampai saat ini. Baik, anak soleh-soleha semua, bagaimana kabarnya Ananda sekalian? Mudah-mudahan Ananda semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran Ustadz hari ini. Taib, sebelum kita membuka pelajaran, terlebih dahulu kita membaca surah Al-Fatihah. Ustadz pimpin, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Ananda selesai. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan pelajaran kita bisa berjalan dengan baik dan apa yang Ustadz sampaikan bisa dipahami oleh Ananda semuanya. Baik, sekarang anak soleh-soleha dibuka bukunya, buku tematik kelas 4 tema 2 ya. Sekarang kita di tema 2, selalu hemat energi. Masih melanjutkan pembelajaran kemarin, yaitu subtema 1, sumber energi. Muatan pembelajaran kita hari ini adalah pendidikan Pancasila kewarganegaraan. Baik. Nah, di sini anak soleh-soleha ada tujuan pembelajaran kita. Nah, Ustadz bacakan, Anda disimak baik-baik ya. Oke, pertama, dengan penjelasan guru, siswa mampu memberikan contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Yang kedua, dengan penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan perbedaan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Dan yang ketiga, melalui penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan masyarakat dengan percaya diri. Baik, nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita, soleh-soleha ya. Baik, selanjutnya kita berpindah ke slide berikutnya. Baik, di sini Ustadz akan bacakan hak dan kewajiban di masyarakat ya. Anda perhatikan ya. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam, misalnya air, untuk berbagai keperluan. Nah, hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Jadi hak itu sudah didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Kemudian air sangat penting bagi kita. Setiap orang berhak mendapatkan air yang bersih. Baik, sekarang anak soleh-soleha dibuka buku tematiknya, tema 2, perhatikan gambar di halaman 12. Ya, perhatikan di halaman 12. Baik. Nah, di sini ada pertanyaan dan jawaban di bawah ini adalah contoh hak ya. Pertanyaan dan jawaban di bawah ini adalah contoh hak. Nah, hak ya. Pertama, pertanyaannya adalah mengapa anak tersebut minum? Nah, jawabannya adalah karena anak itu mempunyai hak untuk menghilangkan rasa hausnya dengan meminum air. Ya, jadi ini ya yang pertama. Yang kedua, mengapa anak tersebut mandi? Jawabannya adalah karena anak itu mempunyai hak untuk membersihkan diri dengan menggunakan air.
Baik, ini ada dua ya, pertanyaan dan jawaban contoh hak. Nah, hak setiap manusia. Baik. Di sini di slide yang ini anak soleh soleha ada perbedaan antara hak dan kewajiban. Baik, yang pertama dengarkan anak soleh soleha ya. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Nah, seperti tadi ya. Jadi hak itu, hak setiap manusia itu sudah didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan ya. Nah, apa yang dia butuhkan dalam kandungan itu sudah didapatkan dia ya, anak soleh-soleha. Kemudian sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan atau laksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, jadi kita akan mendapatkan air bersih dan listrik jika kita menghematnya. Artinya ketika hak akan kita dapatkan setelah kewajiban kita, setelah kewajiban kita sudah terpenuhi ya. Jika kewajiban itu sudah kita penuhi, maka hak kita pasti akan kita dapatkan ya, anak soleh soleha. Baik. Nah, di sini di slide ini menjelaskan tentang pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Nah, pertama ya, contoh ya. Di sini melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Perhatikan air. Contoh di sini air dan listrik ya. Nah, air dan listrik memiliki banyak manfaat. Yang pertama hak. Nah, hak kita terhadap air. Pertama, hak kita adalah memanfaatkan air untuk kehidupan sehari-hari. Contoh mandi ya. Nah, ini contohnya, satu contoh yaitu mandi. Maka salah satu memanfaatkan air untuk kehidupan sehari-hari adalah mandi ya. Nah, minum, seperti itu. Dan kewajiban kita dalam menghemat penggunaan air yaitu mandi secukupnya ya. Jangan boros saat kita mandi. Nah, ini contohnya ya, contoh kewajiban kita. Kenapa kita harus mandi secukupnya? Agar kita dapat menghemat penggunaan air, agar ketika kita mandi kita masih mendapatkan air yang cukup ya, anak soleh-soleha. Baik, sekarang hak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Contoh ya, menyalakan kipas angin ya, menyalakan lampu dan yang lainnya. Dan kewajiban kita anak soleh-soleha yaitu menghemat penggunaan listrik ya. Menghemat penggunaan listrik. Contohnya mematikan kipas angin jika sudah selesai kita gunakan ya. Nah, ketika kita mematikan kipas angin saat sudah digunakan, maka tentunya listrik akan lebih hemat. Maka ketika nanti kita hendak menyalakan kipas angin, maka kita masih bisa mendapatkan listrik yang cukup, tidak membuang-buang. Jadi tentunya dalam Islam juga kita dianjurkan untuk selalu menggunakan sesuatu secukupnya ya, jangan boros. Jangan membuang-buang, apalagi ketika berwudu anak soleh-soleha ya, jangan membuka keran terlalu luas sehingga airnya banyak sekali yang keluar, sehingga ketika kita berwudu itu lebih banyak air yang tumpah yang keluar daripada yang kita pakai untuk berwudu. Nah, seperti anak soleh-soleha ya. Baik, berikutnya. Nah, di sini anak soleh-soleha ada lembar kerja untuk Ananda atau tugas untuk anak soleh-soleha di rumah. Yang pertama adalah menjelaskan perbedaan antara hak dan kewajiban ya, jelaskan perbedaan hak dan kewajiban. Kemudian Ananda berikan contoh. Nah, contohnya ya, jawab menggunakan diagram seperti yang ada dalam buku Ananda di halaman 13 dan 24 ya. Ya, Ustaz ulang, jelaskan perbedaan hak dan kewajiban. Kemudian berikan contoh hak dan kewajiban terhadap sesuatu ya. Nah, menggunakan, jadi Ananda mengisinya, menjawabnya di diagram seperti yang ada dalam buku Ananda ya. Nah, di halaman 13 dan 24. Baik. Pelajaran kita hari ini cukup. Mudah-mudahan Anda semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Anda semua bisa senantiasa mengikuti pembelajaran Ustadz selanjutnya. Baik, Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.